Tapi ada juga sholat yang sunnahnya mengakhirkan, bukan segera. Ada dua sholat yang sunnahnya ditunda. Yang pertama, sholat di saat cuaca sangat panas, sholat zuhur. Itu sunnahnya tunggu dia agak dingin baru sholat. Tapi harus dicatat ya, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, yang dimaksud ini hadis di wilayah yang memang suhunya sangat panas. Kalau kita gak termasuk di sini, masih normal. Baru konteksnya itu Nabi sabdakan itu di zaman Nabi. Paling minimal di zaman ulama-ulama abad ke-6, abad ke-7, mereka masih mensunnahkan karena kondisi mereka memang cuacanya ekstrim, di gurun pasir. Itu yang dikatakan oleh para ulama, bahwa memahami hadis dan juga kitab-kitab turos, peninggalan ulama terdahulu, kita butuh juga yang namanya ilmu antropologi sosial. Harus tahu keadaan mereka di zaman itu seperti apa. Contoh sederhana, kalau hujan bisa dijamak, iya kan? Dalam fikih boleh. Uzur. Tapi zaman sekarang ini kita dipermudah, ada payung, ada rumah yang banyak, ada mobil, bisa terlindungi dari hujan. Ketika berbicara seperti itu, termasuk uzur sholat hujan keras. Kalau memang tidak ada payung, kita tinggalnya di tempat, kalau kita menuju ke masjid karena becek pakaian kita. Itu konteks mereka itu di zaman itu seperti itu. Nah, sama halnya dengan tadi. Nabi katakan dalam hadis riwayat Al-Imam Bukhari, bahkan muttafaqun alaih di sini. Idza shtaddal har fa'abridu bis salat fa inna shiddatal har min faihi jahannam. Kalau cuaca sangat panas, tunggu agak dingin baru sholat zuhur. Karena sesungguhnya panasnya cuaca itu adalah uap dari api neraka. Nah, ini sunnahnya diakhirkan. Kalau kita berada di wilayah yang memang cuacanya sangat panas, mungkin di Jazirah Arab di sana. Sama seperti ma'un musyammas, air yang terkena sinar matahari makruh. Nah, itu Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan kalau di negeri Indonesia gak berlaku tuh makruh, karena panasnya yang dimaksud tuh di daerah yang panasnya ekstrim, 48 derajat Celcius ke atas. Kalau di Jazirah Arab musim panasnya bisa mencapai suhu itu bisa sampai 50. Bisa sampai 50. Dia mainnya 48, 49. Kita di Indonesia mainnya 330 ke atas. 40 juga jarang-jarang tuh. Mungkin gak pernah lagi. 40, 50. Suhunya mu'tadil. Itu yang pertama, yang diakhirkan. Sunnah yang kedua, solat yang diakhirkan solat isya. Wa yundabu takhiru solatil isya ila an yagiba syafaqal ahmar wal abyad. Disunnahkan mengakhirkan solat isya sampai tenggelamnya mega merah dan mega putih. Tapi kalau kita kerjakan awal juga gak ada masalah, yang penting masuk awal waktu. Karena memang di zaman Nabi ini terjadi problem. Jadi problem ini mengakhirkan solat isya bukan terjadi di zaman kita, di zaman Rasul juga sudah terjadi. Yaitu mereka menanti solat isya kan cukup panjang setelah maghrib. Menunggu waktu isya itu lama. Banyak yang ketiduran. Nabi menyaksikan itu. Oh, ini kasihan. Makanya diberikan opsi, isyanya agak diundur ke belakang, tapi tetap masuk pada waktunya. Tuh. Nah, jadi ini hadis-hadis semacam ini tidak cukup kita pahami secara teks. Kita butuh yang namanya mafhumun mantuk, kata Imam Syatibi. Dan semacam jenis hadis semacam ini sangat banyak.